banyak. Dan sebelum kita masuk di singkat pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama angkat satu lagu pujian, yaitu Sungguh Hebat Darahnya Yesus.
pada raya Yesus, yang percaya daya pasti diselamatkan pada raya Yesus. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa Yahweh, Bapa Yesus, Hamasya Elohim, yang ada di tempat yang maha tinggi, di tempat yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini kami berterima kasih banyak atas belas kasih-Mu kepada semua anak-anak, baik pasukan 77, terlebih-lebih penonton kami di live streaming YouTube kami. Satu malam lamanya Engkau telah bersama-sama dengan kami, sehingga kami bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan. Dan kami mengerti, kami ini tidak layak dan tidak pantas ada di hadapan-Mu saat ini. Kami hanya manusia yang sangat hina dan berdosa yang sudah pernah hidup di tengah-tengah dunia ini. Banyak pelanggaran, kesalahan dan dosa-dosa kami, baik yang sengaja kami lakukan maupun yang tidak kami lakukan. Satu pun tidak ada yang tersembunyi bagi kami. Mohon Tuhan Yesus, ampunilah segala kesalahan, pelanggaran dan dosa-dosa kami. Dan sucikanlah kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus yang telah tercurah dari tiang kayu salib. Sebentar lagi kami akan membacakan kebenaran firman. Dan kami hanya manusia biasa yang tidak tahu apa-apa. Kami mohon, urapilah bibir dan lidah kami. Engkaulah yang memakai kami. Kami hanya yang menyampaikan dan Engkau yang berbicara ke semua anak-anak. Sehingga apa yang Engkau kehendaki dari kebenaran firman menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalankan hidup-hidup kami. Untuk menghadapi dunia yang saat ini sedang gelap ini, Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelap, roh-roh penghulung di udara, kesibukan pikiran kami, terlebih kesibukan hati kami yang masih terikat dengan kenikmatan dunia ini. Kami seiman, kami seru, kami patahkan dan usir tengki di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, kami dengan tiang awan di siang hari dan tiang api-Mu malam hari. Segala puji syukur, sembah sujud, kuasa dan kemuliaan hanya kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai yang ke-29. Matius pasal 26 ayat 26 sampai yang ke-9. Penetapan perjamuan. Ayat yang ke-26, dan ketika mereka sedang, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. 27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberinya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi orang untuk pengampunan dosa. Dan ke-29, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Demikian kebenaran Tuhan. Dan sebelumnya kami menyapa kita salam Elohim buat kita semua pasukan 77 surgawi intidak, dan salam Elohim juga buat penonton di live streaming YouTube kami. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat bergabung, selamat beribadah. Salam damai sejahtera, salam sukacita di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, dan kita
pasti lagi sudah mengerti dari kecil, karena firman Tuhan ini kita sering membaca dan sering juga dilakukan oleh pendeta-pendeta, gembala-gembala, dan orang-orang beriman, bahwa ini suatu lambang bahwa kita itu hidup bukan hanya dari makanan saja, tapi roh ini hidup dari Tuhan Yesus dan darah Tuhan Yesus. Dan sebelum kita tiba pada perjamuan malam ini, artinya banyak yang diceritakan kepada murid-muridnya oleh Tuhan Yesus sendiri, apa yang sedang terjadi dan harus bagaimana dia bangkit kembali, dan dia harus dihina, disalib untuk menebus dosa manusia. Dan hal yang diceritakan Tuhan Yesus dari antara murid-muridnya, ada yang menyangkal, ada nanti yang menyerahkannya menjadi pengkhianat. Jadi setelah firman Tuhan ini, artinya Tuhan Yesus Kristus mulai akan ditangkap Bapak Ibu. Tapi sebelumnya dia melakukan Paskah atau yang disebut perjamuan malam bersama murid-muridnya. Dan bertepatan dengan hari Paskah yang kita rayakan saat ini Bapak Ibu. Sama juga saat ini juga. Pada zaman dulu Tuhan Yesus 33 tahun. Itu terjadi. Dan saat ini juga 33 tahun Roh Tuhan Yesus menyamar di dunia ini dan mengambil tubuh seorang yang layak di hadapannya, bukan pandangan kita manusia yang berdiam di dalam tubuh Bapak Adityan Kurahanto. Dan satu akan tergenapi bahwa saat ini kita juga sebagai pengikut-pengikut yang percaya kepada Tuhan, sebelum Tuhan Yesus sendiri menghadapi segala sesuatu ke depan hari bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus melakukan yang dikatakan dengan makan Paskah atau perjamuan malam, supaya kita bisa menghadapi segala sesuatu apa yang terjadi di kemudian hari, mulai saat ini, mulai besok dan lusa dan satu minggu kemudiannya Bapak Ibu. Kita harus diperkuat dengan kita makan bersama Tuhan Yesus. Dan dikatakan ketika mereka sedang makan, Yesus ambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, ambil, makanlah, inilah tubuhku. Kita berbicara dengan hal ini Bapak Ibu, tidak masuk akal secara manusia jasmani. Karena bagaimana Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa tubuhnya itu sebagai makanan, sebagai roti. Nah, yang dimaksud dengan Tuhan Yesus di sini bukan berbicara dia secara jasmani terlihat secara makanan tubuh, tapi secara makanan roh. Karena kemudian hari tubuhnya dicabik-cabik, tubuhnya disiksa, sekalipun tidak merasa bersalah. Tidak ada satupun kesalahan yang bukan. Tapi demi menebus umat manusia, punya itu yang menjadi penyelamat bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Dengan dia percaya tubuh Tuhan Yesus Kristus sudah dicabik-cabik karena dosaku, sementara kita yang harusnya mati dan kita yang tidak mendapat pengampunan karena kita enak melakukan dosa seenak kita, dan sementara tubuh yang sangat kudus itu yang menerima hukuman yang dicabik, terluka, disiksa sampai mati Bapak. Jadi dari penebusan tubuhnya yang dicabik-cabik itu karena dosa kita, kalau kita percaya, itu yang dikatakan menjadi roti hidup, makanan rohani, bukan makanan jasmani. Lambangnya roti. Artinya kalau berbicara tentang lambang Bapak Ibu, aku kasih contoh, juga kita sebagian termasuk saya ya, manusia separuh-separuh logika,
biar juga masuk di akal saya dan di akal saudara dan penonton, seperti di bangsa kita ini. Lambang negara Indonesia ini burung Garuda. Jadi bukan dalam arti yang memenangkan, yang berperang melawan musuh-musuh pada zaman dulu, pada zaman Belanda, burung Garuda. Bukan burung Garuda itu yang berhadapan, tapi manusia, prajurit, tentara-tentara. Itu yang berhadapan. Tapi lambang dipakai sebagai burung Garuda. Jadi ini berbicara tentang lambang, Bapak Ibu. Artinya lambang tubuhnya itu sampai saat ini ialah roti. Tergantung iman kita masing-masing. Bagaimana menanggapinya? Apakah kita anggap hanya roti biasa karena sudah rutinitas dilakukan sebagai orang percaya? Atau benar-benar ini tubuh Tuhan Yesus yang bisa menebus semua tubuh kita ini, seharusnya yang dicincang-cincang sampai tubuh kita ini binasa. Tapi hanya karena kasihnya kepada kita, dan dia merelakan tubuhnya yang kudus. Sehingga dengan kita percaya bahwa tidak pantas aku menerima belas kasihan. Aku yang enak-enak melakukan dosa dan engkau yang tersisa. Maka itu yang dikatakan dengan roti hidup. Artinya secara rohani tubuh kita ini terselamatkan, terbebaskan dari kejahatan dunia kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Diteruskan di sini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka. Dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di sini lagi berbicara tentang yang pertama cawan, dan yang kedua adalah darah perjanjian. Artinya lambang yang lagi di sini cawan, dan lambang lagi di sini anggur, itu lambang darahnya yang sudah tertumpah untuk menebus dosa kita umat manusia. Yang sebenarnya darah ini yang sebenarnya yang harus menanggung semua yang kita lakukan itu. Dan karena kesalahan kita semua, dosa-dosa kita semua, umat manusia sebagai ciptaan. Kalau kita berbicara secara logika ya, untuk apa Tuhan itu menciptakan kita semua? Kalau dia jadi yang tersakiti, bahkan dibunuh, hanya gara-gara ciptaannya sendiri. Menurut logika kita, kita tidak terima. Bahkan bisa dikatakan salah bertuhan, sudah salah beralah. Dia menuhankan yang bukan Tuhan. Jadi, Bapak Ibu, karena Tuhan itu mencintai, karena serupa, segambar dengan dia. Makanya dia rela menyerahkan darahnya sampai titik darah penghabisan, tercurah, tercecer untuk pengampunan dosa. Secara jasmani kita minum mungkin anggur atau air putih, tapi secara jasmani itu yang kita minum. Secara iman kita, secara rohani, artinya pada saat kita meminum itu darah Yesus yang sudah menebus dari pelanggaran dan kesalahan kita. Sehingga segala dosa-dosa kan pada saat sudah kita membersihkannya, mengakuinya di hadapan Tuhan, bisa bersih kembali. Seperti kalau kita terluka, Bapak Ibu, berarti harus kita obati sehingga luka itu sembuh. Jadi begitu pula pada saat kita menerima bangunan kudus. Artinya, kalau kita sadar bahwa kita ini terluka, sudah melakukan kesalahan, dan mengakuinya, berarti bila sungguh-sungguh akan terhapuskan. Jadi itu tergantung kepada kita masing-masing. Ada juga berbeda-beda pendapat, karena level iman berbeda-beda. Mungkin kita anggap juga itu hanya sebatas roti, hanya sebatas anggur, atau hanya sebatas air putih. Jadi
Itu tergantung karena iman kita masing-masing yang akan menyelamatkan kita, bukan orang lain. Yang penting di sini Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita sebagai ciptaannya. Dan tergantung kita percaya hanya secara mata jasmani, secara fisik, atau secara rohani juga. Dalam hal apa Ibu? Dikatakan di sini bukan hanya untuk satu orang, bukan hanya untuk orang Kristen, orang tertentu. Jadi diperjelaskan di sini bahwa ditumpahkan bagi orang untuk pengampunan dosa. Berarti tidak ada agama A, agama B, agama C, dan lain-lain. Yang disebut dengan umat manusia sebagai ciptaannya. Manusianya menerimanya, itu terserah. Yang penting, kedua, karya atau apa yang dijanjikan Allah sudah selesai. Yang pertama, Allah itu Maha Kudus. Dan segala kesalahan, karena dia itu kudus, satupun orang melakukan kesalahan akan dimusnahkan. Di zaman dulu, dengan manusia berbuat dosa, akan dimusnahkan di muka bumi ini tanpa ampun. Binatang pun ikut. Apa yang dilakukan adalah air bah meluap. Yang selamat hanya yang benar-benar beriman. Jadi, karena Tuhan menyesal, lama-kelamaan pasti manusia di dunia ini tidak ada di muka bumi ini. Untuk apa dia ciptakan? Manusia hidup dalam dosa, dimusnahkan lagi. Jadi, dari itu, dia dikatakan Maha Pengasih, Penyayang, Pengampun. Makanya dia berubah menjelma menjadi manusia. Untuk menggenapi bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa kudus dan menghakimi dia. Dan itu sudah terjadi. Dengan orang bersalah langsung dimusnahkan. Dan untuk membuktikan bahwa dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, menjelma menjadi manusia sampai setiap taat mati di kayu salib. Berarti keduanya selesai. Artinya dia itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Dan dia itu juga menghakimi orang yang bersalah tanpa pilih kasih. Jadi kedua kedudukan Tuhan Allah itu berarti sudah terlaksana. Tinggal kita mengimaninya. Apakah kita berkata saja Tuhan Yesus Kristus itu hanya Maha Pengampun. Dan kalau kita percaya, berarti kita diampuni sekalipun kita tidak bertobat. Dan di balik pengampunan itu, ketika dia sudah naik ke surga, di ayat yang ke bawah ini, dia duduk sebagai Raja yang adil, menghakimi segala sesuatu sesuai dengan perbuatan kita. Bukan lagi Maha Pengampun. Jadi itu tergantung kepada kita Bapak Ibu, cara kita untuk mengimaninya masing-masing. Dan akan di sini bahwa bukan hanya satu orang. Jangan sampai kita berkata dan hanya ini orang Kristen dan hanya ini Kristen A, Kristen B. Tapi kalau kalian itu tidak. Jadi kebenaran firman Tuhan tidak terikat di sini. Semua yang merasa manusia ciptaannya dia selamatkan dari dosa, kecuali orangnya menerimanya atau tidak, itu terserah dia masing-masing. Dan diteruskan, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Jadi di sini dijelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu bukan lagi untuk manusia kalau dia mau datang ke dunia ini yang kedua kali, tapi untuk
bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku yang dikatakan oleh kebenaran firman, artinya membawa orang-orang yang percaya yang sudah ditebusnya, yang melakukan taat setia apa yang difirmankannya. Dia datang untuk menjemput orang tersebut bersama-sama dengan Bapa di dalam kerajaan surga. Nah, kita berhitung kapan sudah berjalan sebenarnya Bapak. Secara roh kita ini semua sudah dijemput. Tinggal secara jasmani. Sama seperti yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Setelah pasca perjamuan malam dengan murid-muridnya, bersama murid-murid sama Tuhan Yesus, akan juga terjadi penganiayaan. Ke-12 murid-muridnya, yang satu orang mengkhianati, tinggal 11 orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Hanya Petrus. Yang 10 orang kalau kita bertanya di mana? Di mana murid-murid Tuhan Yesus yang dia percayai, yang sudah dididik, yang mengaku percaya pada saat itu. Jadi ingatkan kita juga yang percaya, jangan sampai tadi hal yang begitu. Petrus mengikutinya dari belakang, masih menyangkal Tuhan Yesus. Tapi diingatkan kepada Bapak Ibu, bahwa sebelum itu terjadi, kita dipersiapkan dengan kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita bisa menghadapi segala cobaan, masalah secara jasmani ini. Supaya nanti kita bersama bertahan sampai kesudahannya, sehingga tergenapi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa aku tidak minum lagi hasil pokok anggur ini. Sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kami dalam kerajaan Bapakku yang di surga. Jadi Tuhan Yesus saat ini, dia sudah juga menyamar, memakai siapapun, terserah seseorang manusia itu menerimanya tidak, itu urusan masing-masing. Tapi kita juga orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, itu kita bersyukur sama seperti pengikut-pengikut Tuhan Yesus, murid-murid yang dipilihnya. Kita saat ini percaya dan kita mengikutinya. Dan perlu kita ingat, dari yang 12, tinggal satu yang mengikuti Tuhan Yesus. Itu pun dari belakang, jauh di belakang, bersembunyi-sembunyi. Dan akhirnya menyangkal. Dan kita bersyukur, sekalipun Petrus menyangkal, tapi dia bisa mengambil keputusan. Dia bisa mengambil kesimpulan. Nah, kalau saya misalkan belum menyangkal, nah, tapi saya tidak bisa mengambil kesimpulan, tidak termakan bagaimana. Makanya sebelum itu terjadi Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan ini diberi kita kekuatan. Jangan sampai terjadi di antara kita yang mengaku percaya saat ini, kita pengikut Tuhan Yesus. Ketika nanti ada masalah di kemudian hari, secara fisik, satu persatu sudah menghilang dan sudah tidak percaya lagi. Dan akhirnya tinggal satu orang yang mengikuti dari belakang dan itu pun menyangkal. Jadi di sini Bapak Ibu diberi kita kekuatan. Mari kita persiapkan bahwa seperti kata Tuhan Yesus, bahwa hal kerajaan surga, semua yang tersembunyi dalam kerajaan surga itu tersembunyi kepada orang pandai, akan dibukakan kepada orang-orang yang dianggap sampah oleh dunia, yang dianggap bodoh. Tapi rahasia kerajaan surga itu saat ini, kebenaran firman Tuhan itu tergenap. Sudah tertutupi kepada ahli-ahli Taurat, tertutupi mata Herodes dan Pilatus, tapi dibukakan kepada kita. Jadi mari Bapak Ibu, kita bersyukur semua rahasia yang tersembunyi sudah dibukakan kepada kita. Jadi demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih dalam di hati Bapak Ibu dan saudara-saudari,
baik di Pasma 7 Surgawi Tigara dan juga penonton di live streaming YouTube kami. Dan saat ini seperti yang kami informasikan semalam bahwa kita akan melakukan perjamuan kudus seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan kita mari siapkan hati kita untuk menghadapi segala masalah. Dan saya yakin dengan kita sudah bersetubuh, bersaudara dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya, Dia dalam kita. Dan di dalam Dia ada Bapa. Dan Bapa dan Dia akan bersama-sama dengan kita. Makanya mari kita Bapak Ibu, ikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum Dia ditangkap. Dan sebelum dikhianati. Dan Dia melakukan perjamuan malam bersama murid-muridnya. Dan saat ini, mari kita persiapkan hati kita. Kita juga angkat roti kita bersama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama Bapak. Amin. Mari angkat cawan kita. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama Bapak Ibu. Amin. Sebelum kita tutup dengan doa, dan mari kita angkat lagu pujian. Lagu pujian yang kita naikkan pada pertama yang tadi, sungguh darahnya Yesus. Dan mari kita buka hati kita, biar Roh Kudus akan menjamah kita untuk menguatkan kita dalam menghadapi berbagai macam cobaan secara jasmani dan secara rohani. Mari kita buka hati kita sama-sama Bapak.
pasti diselamatkan lewat darahnya Yesus. Lewat darahnya Yesus. Lewat darahnya Yesus. Darahnya amat kuasa sucikan dari dosa. Lewat darahnya Yesus. Lewat darahnya Yesus. Lewat darahnya Yesus. Kuasa dari iblis diajukan olehnya lewat darahnya Yesus. Lewat darahnya Yesus. Lewat darahnya Yesus. Yang percaya padanya pasti diselamatkan lewat darahnya. Mari kita berkata di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas belas kasihan-Mu kepada kami. Engkau telah memperingatkan kami sebagai anak-anak-Mu yang percaya dan mengaku kepada-Mu dari kebenaran firman. Kami mengerti Tuhan Yesus bahwa kami mengaku percaya kepada Engkau. Dan yang kami lakukan, kecil sampai saat ini, ada yang tidak sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Dan Engkau memperingatkan kami Tuhan Yesus bahwa di kemudian hari, seperti yang terjadi kepada Engkau zaman dahulu kala, seorang murid-murid akan tercerai berai. Kami mohon, kuatkan kami Tuhan Yesus untuk menghadapi segala masalah yang akan menimpa bumi ini. Lewat darah-Mu yang kudus, lewat tubuh-Mu yang Engkau telah berikan kepada kami dengan cuma-cuma. Kami yakin zaman dulu Engkau juga melakukan perjamuan kudus kepada murid-murid. Dan saat ini kami juga sudah melakukannya untuk menghadap apa yang segera akan terjadi Tuhan Yesus. Dan ini yang menjadi kekuatan kami Tuhan Yesus. Beri kami Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk menjalankan hari-hari kami. Dan kami mengerti Tuhan Yesus segala kekurangan kami. Selagi kami ada di depan-Mu saat ini anak-anak. Kesalahan kami yang tanpa kami sadar, ampunilah kami. Dan inilah kami sebentar lagi berpisah-pisah dari udara. Sekalipun kami berbeda-beda tempat, kami serahkan kami semua di dalam tangan. Segala aktivitas kami yang kami lakukan, Engkaulah berperang melawan musuh-musuh kami di depan kami yang berjalan membimbing kami. Sehingga apa yang kami lakukan, aktivitas kami pada hari ini sesuai dengan kehendak-Mu yang terlebih-lebih di mana saja kami berada, di jalan-jalan yang kami tempuh, di kota-kota, di halaman rumah kami, di rumah kami, dan di mana saja kami berada. Segala mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit, terlebih-lebih kuat kegelap, dan bencana alam, dan murka-murka-Mu yang saat ini sedang berjalan di muka bumi. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon perlindungan. Engkau bisa membentengi anak-anak-Mu semua dengan cara-Mu sendiri yang sangat luar biasa. Sehingga semua anak-anak-Mu yang setia dan taat pada-Mu, mereka hanya menonton dan diam. Dan Engkaulah yang berperang. Kami percaya, kami yakin, Engkaulah yang melingkupi anak-Mu di mana saja berada. Tiang api di siang hari, tiang awan di siang hari, dan tiang api di malam hari. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan Engkaulah yang telah mengajarkan kami untuk berdoa yang sempurna kepada Bapa yang di surga. Mari bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Dan siapkanlah hati Bapak Ibu, dan terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ibadah selesai, dan terima kasih banyak.